Masih ingatkah tentang kasus Meita Irianti yang mana pengasuh daycare di Depok aniaya balita hingga viral beberapa tahun lalu? Kasus penganiayaan anak dikabarkan terjadi di salah satu daycare yang bernama Wensen School di Depok, Jawa Barat. Beritanya menjadi viral di media sosial. Kasusnya berbuntut panjang. Katanya Wensen School ini adalah bangunannya tanpa izin. Nah, kasus yang satu ini sangat memilukan. Apalagi peristiwa serupa kembali terjadi di Jogja, yang mana ada juga kasus yang terjadi di daycare Little Aresha. Tapi kasusnya lebih parah. Dikabarkan ternyata korbannya 53 anak. Waduh, kok jadi ngeri banget ya. Dan berikut 9 fakta kasus ini dikutip dari kompas.com. Dikasih baju, saya baru saya ngeliat kenapa nangis karena melihat anak saya pas ini kondisi dia tangannya di portol gini. Di bedong. Bukan di bedong, diikat. Ini belum ada sebulan tapi udah kayak gitu, Mas. Kayak gitunya gimana, Pak? Ada Ini dia kelihatan, fotonya kelihatan dia ini kan kayak nangis kan. Kasus dugaan kekerasan di tempat penitipan anak daycare Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Umberharjo, Kota Yogyakarta mengejutkan publik. Pihak kepolisian pun melakukan penggerebekan di lokasi tersebut pada Jumat 24 April lalu. Berdasarkan laporan yang beredar, jumlah korban disebut mencapai ratusan anak, dengan puluhan diantaranya telah terkonfirmasi mengalami kekerasan fisik. Berikut sejumlah fakta yang perlu diketahui terkait kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha. Fakta kasus penganiayaan anak di daycare Little Aresha dikutip dari kompas.com. Kasus penganiayaan anak di daycare Little Aresha mengungkap berbagai temuan yang mengejutkan publik. Sejumlah fakta penting terkuak, mulai dari jumlah korban, kondisi tempat, hingga proses hukum yang kini berjalan. Polisi mengaku menyaksikan langsung dugaan perlakuan kekerasan terhadap anak saat menggerebek tempat penitipan anak daycare Little Aresha di kawasan Sorosutan, Umberharjo, Kota Yogyakarta. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Adrian menyampaikan bahwa daycare tersebut diduga melakukan tindak pidana terhadap anak. Sebelumnya, pihak kepolisian menerima laporan terkait dugaan kekerasan yang dialami anak-anak di daycare tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, Polresta Yogyakarta melakukan penggerebekan pada Jumat 24 April sore. Dalam proses penggerebekan, petugas menemukan adanya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap sejumlah anak. Petugas kita memang melihat langsung bahwa anak tersebut diperlakukan tidak manusiawi, ada yang kakinya diikat, tangannya diikat, dan sebagainya. Tegas Adrian dikutip dari kompas.com Sabtu. Salah satu orang tua korban, Aldewa, mengaku baru mengetahui praktik keji tersebut melalui video yang beredar di media sosial pada Jumat sore. Ia sempat curiga karena menemukan luka lebam di kaki anaknya saat dijemput, tapi semula ia mengira luka tersebut akibat jatuh saat bermain. Sejak Jumat malam hingga Sabtu sore, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Yogyakarta telah mengamankan sekitar 30 orang untuk menjalani pemeriksaan mendalam. Mereka yang diperiksa berasal dari berbagai pihak, mulai dari pengasuh hingga pejabat yayasan yang menaungi daycare tersebut. Adrian menyatakan bahwa proses hukum masih terus berjalan dan akan segera memasuki tahap berikutnya. Sekitar 30 orang itu dari tadi malam sampai detik ini masih dilakukan pemeriksaan. Mungkin nanti habis maghrib kita lakukan gelar perkara lagi untuk penetapan tersangka. Jelasnya dikutip dari kompas.com 1/25 April 2026. Polresta Yogyakarta mencatat total korban dalam kasus ini mencapai 103 anak, dengan puluhan diantaranya telah dipastikan mengalami kekerasan fisik. Adrian menjelaskan bahwa para korban berada pada usia yang sangat rentan, mulai dari bayi hingga balita. Dari hasil pendataan sementara, lebih dari setengah jumlah anak yang dititipkan diduga mengalami tindakan kekerasan. Kalau jumlah semua kita lihat itu 103 anak.
Tapi kalau untuk yang kita lihat ada tindakan kekerasannya itu sekitar 53 orang by data ya, ujar Adrian. Dilansir dari kompas.com Sabtu 25 April 2026, terungkapnya dugaan kekerasan terhadap anak di daycare tersebut tidak lepas dari peran seorang mantan karyawan yang melapor ke pihak kepolisian setelah ijazahnya ditahan. Laporan inilah yang kemudian mendorong polisi melakukan penggerbekan di lokasi pada Jumat 24 April sore. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia menjelaskan bahwa penggerbekan di daycare Little Aresya berawal dari laporan ex-karyawan tersebut. Ia menyebut kasus ini mulai terkuak ketika karyawan itu merasa ada kejanggalan dalam perlakuan para pengasuh terhadap anak-anak yang dititipkan. Merasa tidak sejalan dengan hati nuraninya, karyawan tersebut akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun setelah resign, ijazah miliknya justru ditahan oleh pihak daycare. Salah satu orang tua, Aldewa, mengungkap alasan awal memilih daycare Little Aresya yang kini terseret kasus. Ia mengaku tertarik karena biaya penitipan yang relatif murah serta ulasan positif di Google Maps. Aldewa telah menitipkan anaknya yang kini berusia 3 tahun sejak sekitar 1,5 tahun lalu. Tergiur wow untuk menitipkan sang anak karena review positif di Google Maps dan murahnya biaya 1 juta per bulan terbilang murah untuk UMK atau upah minimum kota Yogyakarta, katanya Sabtu 25 April. Selain faktor harga dan ulasan, kepercayaan Aldewa juga muncul dari kesan pertama saat bertemu pihak daycare. Ia menilai ketua yayasan dan para pengasuh bersikap sopan serta ramah. Ditambah Miss D, ketua yayasan, yang menyambut kami dan Miss lain atau pengasuh ketika mendaftar begitu sopan, halus, dan lemah lembut, tuturnya. Adrian mengungkapkan bahwa kondisi tempat penitipan anak di daycare tersebut cukup memprihatinkan. Ia menyebut terdapat beberapa ruangan berukuran sekitar 3x3 meter yang diisi hingga 20 anak dalam satu kamar. Jadi ada 3 kamar ukuran sekitar 3x3 meter persegi, tetapi diisi 20 anak untuk satu kamar, ujarnya Sabtu 25 April. Menurut Adrian, anak-anak yang dititipkan diduga mengalami perlakuan diskriminatif berupa penelantaran, bahkan sebagian mengarah pada tindakan kekerasan. Ia menambahkan sejumlah anak ditemukan dalam kondisi yang tidak layak. Jadi dibiarkan begitu saja. Ada yang diikat kakinya, tangannya, bahkan ada yang muntah, itu dibiarkan tandasnya. Yang bikin geram nih, tak kantongi izin operasional. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Retnaning Tias, mengungkapkan bahwa daycare Little Aresya ternyata tidak memiliki izin operasional. Tidak berizin, kami sudah cek di Dinas Pendidikan maupun ke Dinas Perizinan. Memang itu belum ada izinnya, ujarnya Sabtu. Nah, atas temuan tersebut, Retnaning Tias menyatakan pihaknya akan memberikan sanksi tambahan jika hasil penyelidikan membuktikan adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memfasilitasi kebutuhan para orang tua yang menitipkan anaknya di daycare tersebut. Polresta Yogyakarta menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya Umbul Harjo. Nah, penetapan ini dilakukan setelah gelar perkara intensif yang digelar pada Sabtu malam. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia menyebut para tersangka berasal dari berbagai unsur di dalam lembaga tersebut, mulai dari pimpinan hingga pengasuh. Jadi
Sampai Sabtu malam tadi, Kasat Reskrim beserta para kanit dan jajaran lainnya telah melaksanakan gelar perkara. Setelah itu menetapkan 13 orang tersangka, ujarnya. Dari total tersangka terdiri atas 1 kepala yayasan, 1 kepala sekolah, dan 11 pengasuh. Mereka dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dugaan kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Setidaknya dari kasus ini, semoga ini menjadi pelajaran. Dan tentunya ini 5 hal penting memilih daycare aman dan berkualitas untuk anak. Nah, orang tua wajib tahu nih. Dikutip dari artikel idsch.id. Nah, untuk para orang tua, mari kita lebih waspada. Ini dia 5 hal penting memilih daycare yang aman dan juga berkualitas. Yang pertama, pastikan tempat daycare sudah memiliki izin. Yang kedua, pastikan guru atau pengasuh sudah berpengalaman dan memiliki SOP yang jelas. Yang ketiga, terdapat sistem pengawasan yang mudah diakses. Yang keempat, lingkungan bersih dan aman. Dan yang kelima adalah program perkembangan anak yang berkualitas. Semoga ini menjadi pengingat dan membuat kita lebih waspada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap daycare yang ada di wilayahnya. Sebagaimana amanat surat edaran Menteri PPPA nomor 61 tahun 2020 mengenai pedoman penyelenggaraan taman pengasuhan anak berbasis hak anak. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Shongki Official setiap harinya ya.